Pernahkah Anda bertanya-tanya bajak laut topi jerami adalah marinir di dunia One Piece? Bayangkan Luffy dan krunya sebagai laksamana yang membawa kekacauan unik mereka ke sistem peradilan marinir. Bayangkan Luffy berteriak, "Aku akan menjadi laksamana terhebat," saat mereka memulai perjalanan untuk melindungi Grand Line. Siapa tahu mungkin mereka bahkan akan mengubah pemerintahan dunia menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, ingatlah bahwa menjadi laksamana bukanlah hal yang mudah, dan akan ada orang yang ingin menghentikan mereka di setiap langkah. Tetapi tidak mungkin Luffy dan krunya tidak akan berhasil mencapai tujuan tersebut. Dalam skenario bagaimana jika atau what if ini, kami akan fokus pada kru topi jerami yang dari ras manusia karena anggota seperti Jinbei dan Chopper mungkin tidak akan masuk marinir. Baiklah, mari kita langsung saja. Mari kita mulai dengan Kapten Topi Jerami yang merupakan karakter protagonis One Piece dan bisa dibilang karakter paling penting dalam seri ini. Ia dikenal karena tekadnya yang kuat dan sikapnya yang riang. Sekarang di posisi mana dia cocok dalam jabatan marinir? Dia adalah anggota topi jerami yang terkuat, jadi posisi apapun yang lebih rendah dari salah satu tiga laksamana akan dianggap tidak adil baginya. Penggemar mengenal Luffy sebagai kapten yang pemberani dan tak kenal takut. Perutnya dan kesetiaannya tidak mengenal batas, dan tidak diragukan lagi bahwa dia adalah salah satu kapten terbaik di dunia One Piece. Namun bagaimana ia akan bertindak sebagai seorang laksamana? Apakah dia akan menikmati jabatan laksamana tersebut? Dan bagaimana dia bisa sampai di posisi itu jika masa kecilnya sedikit berbeda? Garp mengambil alih Luffy dan menginspirasinya untuk menjadi marinir sebelum dia bertemu Shanks. Itu berarti Luffy tidak akan bermimpi menjadi bajak laut, melainkan ia akan bergabung dengan marinir dan akhirnya menjadi laksamana. Namun bagaimana dia bisa menjadi seorang marinir yang kuat? Kita semua kenal Luffy, dan dia sudah pernah melawan beberapa marinir sejak awal cerita. Orang-orang seperti Morgan dan Akainu akan tetap membuat Luffy marah. Lagi pula, dia bukan Luffy jika dia tidak berjuang demi rakyat. Luffy masih akan berusaha keras untuk bertarung dan menghentikan marinir yang membunuh bajak laut tanpa ampun dan menindas orang-orang tak bersalah. Hal ini akan mendatangkan murka para petinggi pemerintahan dunia. Tetapi kakeknya Garp akan melindunginya dari bahaya apapun serta membiarkan Luffy menjadi seorang marinir yang bertarung untuk melindungi orang-orang dari bajak laut atau marinir yang jahat. Di bawah asuhan Garp, dia akan dengan mudah menjadi salah satu laksamana terkuat di dunia, mulai pergi dari pulau ke pulau di seluruh Grand Line untuk mencari sekutu dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa dia akhirnya akan mengalahkan salah satu dari 4 kaisar dunia. Bagaimanapun juga, dia tetaplah Luffy dan ditambah dengan ajaran Garp tidak butuh waktu lama sebelum ia mulai berhadapan langsung dengan para Yonkou. Dengan setiap kemenangan, ia akan membuat perlahan naik pangkat dan membuatnya menjadi laksamana yang ditakuti dan dikagumi di seluruh lautan. Namun bukan Luffy namanya kalau dia tidak menyebabkan sedikit kekacauan di kalangan petinggi. Tidak mungkin dia tidak membantu seseorang yang menderita. Bahkan sebagai laksamana yang merupakan salah satu pangkat paling bergengsi di pemerintahan dunia, dia masih tetap selalu melakukan hal yang benar. Jika Anda menyukai skenario bagaimana jika atau what if ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe seperti yang dilakukan Luffy pada Carlos. Walaupun kru topi jerami tidak memiliki hierarki seperti bajak laut lainnya, tapi kita semua tahu bahwa Zoro dan Sanji adalah kapten sementara yang bertindak jika Luffy tidak ada. Mari kita lihat di mana posisi mereka berada jika mereka bergabung dengan pemerintah dunia. Luffy akan tetap bertemu dengan Zoro dan Sanji seperti apa yang terjadi dalam cerita aslinya. Luffy menyelamatkan Zoro dari tuduhan Morgan dan menjadi sekutu utamanya. Zoro akan tetap menjadi teman setia Luffy dan mereka akan tumbuh bersama-sama ke tingkat yang lebih tinggi. Zoro juga akan bergabung dengan Garp dan berlatih di bawah bimbingannya. Tetapi apakah dia juga akan bertemu dengan Mihawk? Kita tahu bahwa Zoro hanya melawan Mihawk untuk membuktikan kemampuannya sebagai pendekar pedang yang menyebabkan Mihawk menyukainya. Tetapi jika Zoro bergabung dengan marinir bersama Luffy, akankah ia bertemu Mihawk? Kami merasa bahwa dalam petualangannya sebagai marinir, dia akan bertemu dengan pemburu marinir yang terkenal dan bertarung langsung dengannya untuk membuktikan dirinya. Dia akan tetap kalah tetapi tidak akan kembali ke Mihawk untuk berlatih. Sebaliknya, ia akan berlatih di bawah bimbingan Garp dan mungkin bahkan di bawah bimbingan Fujitora yang merupakan seorang pria dengan tekad yang kuat dan seorang ahli pedang. Di bawah pelatihannya, Zoro dengan cepat akan menjadi salah satu pendekar pedang terkuat di dunia dan dengan saudara seperjuangannya yaitu Luffy, ia akan menjadi salah satu laksamana terkuat. Dan ketika dia bertambah kuat, dia akan bertemu dengan Mihawk lagi yang akhirnya mengalahkannya dan mengklaim gelar pendekar pedang terbaik di dunia. Bekerja sebagai marinir, ia juga mulai membenci bajak laut. Dia masih akan mengikuti Luffy kemanapun dan bergabung dengannya untuk menimbulkan kekacauan di kalangan petinggi. Sekarang mari kita bahas Sanji. Luffy awalnya bertemu dengannya di kapal dan merekrutnya sebagai juru masak krunya. Bahkan dalam skenario ini, kami ingin berpikir bahwa Luffy akan bertemu Sanji dan mengajaknya bergabung dengan krunya. Karena marinir secara tradisional tidak memiliki kru, Sanji akan bergabung dengan Luffy di marinir untuk mencari All Blue, namun ada atasan tertentu yang mungkin memiliki masalah dengannya. Laksamana Ryokugyu yang datang setelah Aokiji mengundurkan diri dari jabatannya tampaknya bertolak belakang dengan Sanji. Sanji mampu menghasilkan api biru yang menyala lebih panas dari api lainnya, sementara Ryokugyu memiliki buah iblis Mori Morinomi yang membuatnya menjadi manusia hutan. Bukankah mereka tampak seperti kekuatan yang saling bertentangan?
Bisa jadi Sanji berselisih paham dengan Ryokugyu atau bahkan berkelahi yang menyebabkan Sanji menggantikan posisi Laksamana sehingga mengukuhkan perannya sebagai salah satu dari ketiga Laksamana Marinir. Dan dengan dukungan dari Garp, Luffy, dan bahkan Zoro, tidak mengherankan jika Sanji dengan cepat menjadi salah satu dari ketiga Laksamana. Bayangkan jika Sanji sebagai seorang Laksamana, dia akan berada di luar sana bersama Luffy dan Zoro menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, seperti mencari All Blue dan menghilangkan kelaparan. Sanji sangat mementingkan hati dan makanan yang luar biasa, dan dia tidak peduli apakah seseorang itu adalah marinir atau bajak laut. Dia akan menjadi tipe Laksamana yang akan memasak untuk siapa saja dan memberi makan siapapun yang lapar. Ketiga saudara seperjuangan itu akan menjadi pemimpin marinir dan akan bekerja untuk mengubah sistem menjadi lebih baik dari dalam. Mereka bahkan mungkin kembali menjadi bajak laut atau bergabung dengan Swords hanya untuk mengawasi sistem. Kita tahu bahwa mereka bertiga tidak tega melihat orang-orang tak bersalah ditindas dan mereka tidak bisa membiarkan marinir lain berbuat semau mereka. Jadi kita ingin berpikir setidaknya pada awalnya mereka bertiga mendapat masalah dengan atasan mereka karena hal ini. Mereka akan berperang melawan siapa saja yang menindas orang lain atau memanfaatkan jabatan mereka untuk mengacaukan orang-orang yang tidak bersalah. Marinir berpangkat rendah yang menentang seniornya tidak akan diizinkan untuk tetap berada dalam organisasi. Hal ini akan membuat mereka terkenal sebagai marinir yang tidak membiarkan orang menyalahgunakan kekuasaannya. Namun begitu mereka mencapai pangkat Laksamana akan menjadi lebih mudah untuk memberontak terhadap pelaku kejahatan. Dari posisi kekuasaan Laksamana mereka akan dapat membantu sekutu mereka mewujudkan impian mereka dan membantu banyak orang. Mereka akan mengubah pandangan masyarakat terhadap marinir sehingga sistemnya pun ikut berubah. Dan bukankah itu bagus untuk marinir? Masyarakat pada akhirnya akan memandang mereka sebagai sebuah organisasi yang membantu rakyat, bukan organisasi yang menghancurkan hidup masyarakat. Tapi itu belum mencakup keseluruhan dari kru topi jerami, kita masih memiliki 5 anggota lagi untuk didiskusikan. Mari kita lihat di mana posisi mereka dalam hierarki marinir. Jika Anda menyukai hal ini maka jangan lupa untuk mengklik tombol suka dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi seperti yang akan dilakukan Luffy kepada para Yonkou saat ia menjadi Laksamana. Sekarang ke anggota berikutnya. Anak iblis dan cahaya revolusi Nico Robin adalah salah satu anggota kru topi jerami yang paling menarik yang merupakan satu-satunya orang di dunia yang dapat membaca dan menerjemahkan poneglyph. Keahliannya yang unik akan menjadikannya anggota marinir yang berharga. Sebagai seorang arkeolog yang cemerlang dan banyak akal, dia dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman marinir tentang dunia dan sejarahnya. Pengalaman pribadinya juga akan berkontribusi pada perubahan perspektif dalam hierarki marinir. Dengan tambahan Luffy, Zoro, dan Sanji sebagai 3 Laksamana utama, dia dapat menyelesaikan penelitiannya dan membantu orang dengan cara apapun yang dia bisa. Rasa keadilannya juga cocok sebagai wakil Laksamana di marinir. Tentu saja akan ada konflik dengan para petinggi, tetapi dengan rekan-rekan terpercaya yang mendukungnya dari atas maka tidak ada yang dapat menghentikannya untuk mengungkap misteri abad kekosongan dan mengubah jalannya sejarah. Selanjutnya adalah Nami, seorang navigator luar biasa dan salah satu orang pertama yang bergabung dengan kru topi jerami selain Zoro. Dia telah terbukti menjadi navigator dan ahli strategi yang hebat, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan operasi angkatan laut. Hal ini akan menjadikannya tambahan pasukan yang bagus bagi marinir. Sebagai wakil Laksamana, dia dapat menjelajahi lautan dan mewujudkan mimpinya menggambar peta dunia. Dengan pengalaman navigasinya dan pemahamannya tentang laut, dia dapat dengan mudah naik pangkat di marinir dan mendapatkan rasa hormat dari bawahannya dengan mudah. Mari beralih ke kru bajak laut berikutnya yang tanpa dia bajak laut topi jerami mungkin tidak akan pernah memiliki kapal yang modern. Benar sekali, kita akan berbicara tentang Iron Man Franky yang sekarang menjadi pembuat kapal topi jerami. Kemampuannya merancang dan menciptakan senjata canggih akan menjadikannya bagian yang sangat berharga dari marinir. Oleh karena itu, ia akan cocok menduduki posisi seperti Laksamana muda atau wakil Laksamana, posisi yang cukup berwenang sehingga ia memiliki sumber daya untuk meneliti dan menciptakan senjata baru. Menjadi seorang wakil Laksamana akan memberinya cukup wewenang untuk berada dalam posisi bekerja sama dengan Vegapunk dalam menciptakan senjata baru bagi marinir. Meski penampilannya mungkin sangat menarik perhatian pada awalnya saat ia bergabung dengan marinir, tapi tidak diragukan lagi bahwa ia akan sangat cocok untuk merevolusi teknologi marinir. Mari kita lihat 2 anggota terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu musisi kesayangan topi jerami dan penembak jitu mereka yaitu Brook dan Usopp. Brook merupakan salah satu anggota topi jerami yang paling menarik karena pernah mati 1 kali. Kedengarannya seperti pengalaman yang menyakitkan tetapi hal itulah yang membuatnya semakin menarik. Masa lalunya sebagai bajak laut mungkin akan menimbulkan beberapa masalah jika ia bergabung dengan angkatan laut. Kemungkinan memiliki seseorang di marinir yang memiliki kemampuan buah iblis Yomi Nomi adalah kesempatan menarik yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Dia akan dengan cepat menemukan jalannya ke posisi tinggi seperti Laksamana muda atau wakil Laksamana. Tidak bisa mati adalah kemampuan yang ingin dimiliki oleh setiap anggota prajurit marinir. Dia bisa berfungsi sebagai anggota Swords. Memiliki mata-mata yang tidak bisa mati, kedengarannya seperti lotre bagi kami. Brook dapat dengan mudah menyusup ke tempat dengan keamanan tinggi dan kembali tanpa cedera. Ini akan membuatnya menjadi aset yang tak ternilai.
Tapi itu belum semuanya. Kemampuan Brook untuk memanipulasi jiwanya dan mengendalikannya sepenuhnya akan membuatnya menjadi penangkal hebat bagi orang-orang seperti Big Mom yang memiliki kekuatan memanipulasi jiwa sehingga memungkinkan marinir untuk mengendalikan musuh-musuh mereka. Usopp di sisi lain adalah penembak jitu ulung di dunia yang dapat mengendalikan beberapa elemen. Usopp benar-benar dibentuk secara berbeda. Seorang penembak jitu di tengah pasukan yang penuh dengan orang-orang yang tidak memiliki keahlian itu terdengar seperti kelebihannya. Bagaimana jika dia tumbuh dengan membenci ayahnya yang menjadi bajak laut dan ingin menjadi marinir agar dia bisa melawan ayahnya? Pada salah satu petualangan Luffy, dia bertemu dengan Usopp yang memiliki hasrat membara untuk bergabung dengan marinir karena membenci ayahnya. Dia memohon pada Luffy untuk mengizinkannya bergabung sebagai anggota pasukan marinir dan dia akhirnya bergabung dengan marinir. Mungkin dia akan bergabung dengan Franky sebagai wakil Laksamana dan membantu menciptakan senjata jarak jauh untuk marinir yang memungkinkan mereka menjadi lebih efisien saat melakukan operasi angkatan laut. Dengan seluruh kru topi jerami sebagai marinir berpangkat tinggi, mereka dapat mengubah sistem dengan keadilan dan kasih sayang mereka, dan bahkan akan menginspirasi beberapa anggota marinir lainnya karena tidak mungkin mereka akan menutup mata terhadap kejahatan pemerintahan dunia. Sebagai marinir kuat yang dilatih oleh Garp dan mengalahkan musuh seperti Yonko, mereka akan membawa perdamaian dan mengubah dunia. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sebelum Anda pergi, tekan tombol suka dan berlanggananlah jika Anda belum melakukannya. Kami punya banyak sekali skenario bagaimana jika atau what if yang akan rilis ke depannya, maka manfaatkan petualangan ini dan jadilah bagian dari kru bajak laut YouTube kami hari ini.